Rabbana atina abwaaba rizqi wa rahmatan Bismillahirrahmanirrahim. Wa syartu sihatil azani al-waqtu ila subha wa yajuju ba'da nisbil lail wa ila awala yaumal jumu'ati. Wasyaratul sihatil adzan, syarat sahnya adzan. Al-waktu, yang pertama adalah sudah masuknya waktu. Apabila seorang ingin adzan, maka lihat dulu akan daripada sudah masuk belum waktunya. Jangan sampai ada tapi belum masuk waktu sholat. Jadi hitungan sah ada itu apabila sudah masuk waktunya. Kalau belum masuk waktunya kemudian ada, maka tidak sah. Meskipun di dalam ada itu nanti masuk waktunya, ya. Ketika hayya 'alas shalah masuk waktunya, ya, maka itu tetap adanya dianggap tidak sah. Ulang lagi jadinya. Ya, jadi kita perhatikan ini bagi muadzin, ini waktu sudah masuk belum? Lebih baik lebih, ya, lebih berapa menit, 2 menit daripada kurang. Ya, 1 menit lagi mau ada masuknya, 2 menit lagi mau masuk waktu azan, ya, atau waktu sholat. Maka tidak sah daripada azan tersebut. Ya, kalau tidak sah, berarti semua hadisnya tidak melaksanakan daripada azan, tidak menyampaikan daripada pakal ini, karena azannya tidak sah. Ya belum bunyi ini berarti. Meskipun memang tidak mempengaruhi daripada sahnya sholat. Ya, ya, karena dari itu azannya belum masuk waktunya. Illa subhan, kecuali waktu subuh. Fayazudu ba'da nisfil laili, maka diperbolehkan setelah pertengahan malam. Wa illa awwala yaumil jum'ati, dan kecuali azan di awal pada hari Jumat. Jadi pengecualian. Ya, meskipun azannya belum masuk waktu sholat subuh, maka diperbolehkan azan, ya, azan persiapan mau sholat subuh. Ada yang mengatakan pertengahan malam, berapa? 12, 1. Ada yang mengatakan 1/3 malam, ya, 1/3 malam. Itu boleh cuma, ya, ketika diperbolehkan bukan berarti semua masjid musola memang ada dan tidak malam bukan. Ya, kalau di Mekah kan cuma Mekah doang, Madinah, masjid yang lain tidak bisa. Ya, sama seperti di Madinah di Kota Ta'if, cuma masjid yang doang, masjid Al-Qudra yang menggunakan azan sebelum waktu sholat subuh. Itu, ya, nanti setelah masuk waktu sholat subuh baru semua masjid sholat menggunakan daripada azan tersebut. Dan sama juga pengecualian pada hari Jumat. Nah, ini hari Jumat yang mengatakan sebelum masuk waktu sholat Jumat. Tapi yang utama adalah sesudah masuk waktu sholat Jumat. Yaitu kapan? Zawal syams, tergelincirnya matahari.
Ya sama seperti masuknya waktu sholat zuhur. Nah, jadi kalau kita ini pada umumnya kan azannya 2 kali nih. Ada yang mengatakan tidak sekali. Nah, kalau yang 2 kali, azan pertama menunjukkan akan daripada masuk waktu ya sholat Jumat dan memberitahu kepada orang-orang yang ada di sekitar masjid, terutama orang yang jauh di rumahnya, disuruh pada berangkat ke masjid, sudah masuk nih. Dan azan yang kedua itu menandakan masuknya waktu khutbah. Nah, khutbah pertama, gitu ya. Nah, ketika khutbah pertama, maka nggak boleh tuh yang namanya sholat sunnah, kecuali sholat sunnah tahiyatul masjid juga diberikan, nggak boleh lama. Nah, nggak boleh lagi melakukan perkara selain mendengarkan khutbah, ya. Itu kalau sudah masuk azan kedua itu, kemudian khutbah. Nah, baru setelah itu kedua baru mendengar sholat. Itu cuma 2 doang tuh, bukan cuma ya. Akan daripada azannya sah meskipun belum masuk waktunya, gitu ya. Kemudian watar ibu, nah dan tartib, ya artinya susunan kalimat azan nggak boleh acak-acak. Ya, contohnya seperti tadi itu pertama takbir, Allahu Akbar, kemudian diganti dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah misalnya. Habis itu diganti lagi kalimat Allahu Akbar, baru asyhadu anna Rasulullah. Meskipun semua lafaz azan diucapkan, tapi kalau tidak tertib tidak sah akan daripada azan tersebut. Ulang lagi, ya harus sesuai dengan susunan. Yang pertama mana, yang kedua mana, yang ketiga sampai terakhir, ya nggak boleh diacak-acak pun. Di orang kadang-kadang ada yang hanya hafal duluan, baru hanya sholat, ulang lagi tuh. Kalau memang hanya hafal duluan hanya sholat, berarti hanya hafal lagi. Karena hanya hafal yang pertama tidak sah, harus diganti lagi. Nah, ini ya. Ingat harus tertib di dalam mengumandangkan azan sesuai dengan urutannya. Kemudian mualah dan mualah itu artinya terus menerus tanpa ada jeda kecuali nafas, ya. Enggak boleh kita azan Allahu Akbar mana dulu ini gitu misalnya. Benar ini baru asyhadu an la ilaha illallah, kuat dulu misalnya. Itu nggak boleh, terputus. Ya, jadi mualah itu bersambung menurut kebiasaan kita ini. Kira-kira berapa menit perkara itu dianggap terus-menerus, kemudian berapa menit kalau dia berhenti dianggap terputus, gitu ya. Maka itu daripada kebiasaan yang ada. Nah, ini kalau kita mengerjakan sesuatu dulu, misalnya baru diterusin lagi adanya, maka terputus. Ya, maka tidak sah akan daripada azan tersebut. Balik lagi dari awal jadinya tuh. Ya, balik lagi dari awal karena tidak mualah itu. Ya. Kalau di dalam wudhu kan perkara sunnah mualah, tapi kalau dalam azan menjadi syarat sahnya azan itu. Kemudian wa qaumuhu min wahidin, dan bahwa yang dilakukan dan bahwa azan tersebut dilakukan oleh satu orang. Enggak boleh ada 2 orang, 3 orang gantian, gitu gantian. Kalau jumlahnya azan banyak, nggak apa-apa itu mah 1, 2, 3, tapi kalimatnya sama semua, ya. Yang nggak boleh itu ada 2 orang nih azan wajib. Yang pertama si A, takbir, Allahu Akbar, yang kedua bagian hanya sholat, hanya sholat begitu. Nah, jadi 2 orang tuh dalam satu azan. Maka tidak sah akan daripada azannya, harus 1 orang. Kalau orang tersebut ternyata batal, maka gantiin, pas ulang lagi dari awal jadinya, ya. Misalnya dia bunuh diri, baru asyhadu anna Rasulullah, tiba-tiba dia bunuh diri, entah ada hajat apa gitu di dalam dirinya, tiba-tiba keluar. Maka orang yang berikutnya apa menerusin apa ulang lagi? Harus ulang lagi karena tadi tidak dibrok, ya. Orang
harus satu orang di dalam mengumandangkan azan. Kemudian wabil Arabiyyati, ya, dengan bahasa Arab. Jika sama manusinuha, jika ada yang pandai mengucapkannya dalam bahasa Arab, ya, wa alaihi an yata'allama. Jika tidak bisa, ia harus mempelajarinya. Ya, jadi azannya harus menggunakan bahasa Arab. Ya, nggak boleh meskipun kita orang Indonesia, ya, harus sesuai dengan bahasa kita beda. Allah bahasa Allah besar misalnya. Saya bersaksi tidak Tuhan selain Allah misalnya. Boleh nggak boleh, nggak sah. Harus dengan menggunakan bahasa Arab. Ya, nggak bisa, harus belajar. Ya, jadi nggak boleh paksakan tuh orang yang bisa. Ya, jadi sebelum mengucapkan azan, dia harus yakin akan ibadah bisa mengucapkan azan dengan bahasa Arab. Banyak udah dia tentang ajan juga ini mah. Kalau ajan itu biasanya tangan suka begini nih, apa sunnahnya, apa mau dianjurkan, apa nahan napas saja. Dan juga sebutan dari hayal sholat, hayal falah, ada ke kiri, ada ke kanan. Itu perlu diluruskan di sini nih. Sebenarnya itu nanti ada sunnah yang berkaitan dengan azan. Ada yang coba belum nyampe ya. Jadi kalau saya bahas sekarang, Ya, bahas lagi. Jadi ya udah. Ya. Empat kali takutnya. Iya, ya. Kanan ke kiri. Ada tuh yang ke kiri, kanan. Ya gitu. Juga ada yang komat juga, iya, ada yang komat. Iya, ada yang komat juga ini tangannya. Ada yang Iya. Pinteran kali mah. enggak. Ada yang begitu. Iya. Cuma di sini emang nggak ada tuh, dia ngapun mertua saya ada begitu. Jadi nanti perkara yang pinjam mertua. Ada ya, ada. Sana ya. bagian terakhir nanti. Ya, nanti ya ada banyak. Belum nyampe. Ya. Jadi sama perkara yang sunnah juga nanti itu ada. Ada juga belum dibahas. Kalau baru sunnah seperti itu. Ya, ada. Ada. Ya, jadi gini nih, kan beberapa menurut saya ini sekiranya yang akan menjanggal tulis. Ya, dapat di pertemuan kira dibahas nanti, dibahas, coret, sudah selesai. Kalau boleh dibahas, ya udah hanya gitu ya. Nanti tuh karena ini kalau dijawab nanti pengulangan jadinya. Ya, nanti ada di perkara sunnah. Ya. Jadi ada perkara yang sunnah di dalam azan. Nah, tadi itu semuanya adalah syarat sahnya azan. Ya. Jadi harus terpenuhi akan daripada syarat tertentu. Ya. Kalau aja dua kali kan ketika termasuk kan enggak jeda enggak? Kenapa? Ajan enggak tuh sampai dua kali termasuk jeda enggak? Oh iya, itu namanya tidak. Ya, artinya kan tadi mualaf syaratnya. Nah, kalau ada unsur seperti batu misalnya, atau dia napas lama napasnya, baru napas lagi. Terus namanya itu. Iya, terputus. Itu kenapa itu mah? Terputusnya karena napas atau yang menyebabkan dia batuk. Apa ya? Ini mah terputusnya sengaja. Karena para Allah dulu niatin orang bukan datang ini ya. Nah, kemudian ada dua, lama jadinya putus tuh. Nah, itu berarti sudah tidak sah daripada azannya. Karena tidak mualaf dulu. Dan kemudian syarat yang terakhir adalah ketika ada harus jangan kencang, ya harus kan kencang. Karena ini tujuan azan adalah al-iqrar, memberitahu kepada orang lain bahwa sudah masuk waktu sholat. Ya, kecuali kalau azannya dia sendiri nih, di mana belum kedengaran suara azan nih, tapi kita mau sholat sendiri. Sunnah ada, tetap sunnah ada. Ya, cuma memang tidak perlu pakai pengeras suara itu kan, ya kalau sendiri atau buat orang misalnya. Tapi kalau memang seperti pada umumnya seperti masih sholat, maka apa syaratnya harus jahar, jadi kencangkan. Nah ini kata daripada syarat-syarat
Kemudian wasyartu ummati, syarat azan dan iqamah, isma'u ba'dil jamaati, mendengar sebagian jamaah. Jadi di dalam azan maka harus dikencengkan akan daripada azannya suara tersebut. Ya. Begitu juga dengan iqamah. Ini kalau iqamah memberitahu bahwa akan masuk sholat berjamaah, gitu ya. Jadi nggak boleh isir namanya. Kemudian wa isma'u nafsi jika munfaridan, ya, dan mendengar sendiri jika adalah dia sholat sendiri. Nah, ini kalau kita sholat sendiri tidak berjamaah, maka cukup kedengaran oleh kita sendiri, ya, entah itu azan ataupun daripada iqamah. Kemudian wasyartu mu'adzin, dan syarat orang yang ada al-islamu, yang pertama adalah Islam. Maka tidak sah orang yang ada bukan orang Islam, orang kafir, orang murtad. Ini tidak sah, ya, daripada azan. Kemudian yang kedua, wa tamyiz, adalah orang yang sudah tamyiz. Maka tidak sah ada orang yang belum tamyiz, seperti anak kecil yang masih berumur setahun, 2 tahun misalnya, atau 3 tahun, tapi dia belum tamyiz, 5 tahun belum tamyiz, ya artinya belum bisa membedakan mana baik mana yang buruk. Nah, tamyiz ini juga menunjukkan bahwa orang tersebut berakal. Maka tidak sah orang yang azan gila. Ini gila itu dia. Tapi kalau azan benar, sama azannya tidak sah. Ya. Begitu juga orang yang mabuk, habis minum Umar mabuk, azan benar azannya dari wasap akhir, maka tidak sah. Kenapa? Karena tidak tamyiz atau tidak berakal. Ya. Jadi tamyiz bisa menunjukkan akan daripada dia bisa membedakan atau bisa menunjukkan bahwa dia akal, gitu. Kemudian syarat yang berikutnya wal dzukuru, ini laki-laki, maka tidak sah orang yang ada seorang perempuan atau seorang banci. Nah ini kalau banci kan bukan banci yang di jalanan, ini banci yang mempunyai dari lahir 2 anak kelamin, yang dimana ini orang belum belum jelas akan daripada mana kelamin yang lebih dominan antara laki-laki dengan perempuan, makanya disebutnya unsa. Ya, banci. Sama kalau dalam keadaan unsa, maka dia dihukumi sebagai perempuan jadinya. Meskipun setelah itu dia dihukumi laki-laki, kalau dia memang sudah jelas akan daripada kelaminnya, kalau artinya berfungsi misalnya. Tapi kalau dalam keadaan masih unsa, tidak sah daripada azannya. Gitu ya. Nah, kalau hitung yang jalanan laki juga asli. Cuma luarnya doang, ya, kayak perempuan, tapi dalamnya tetap laki-laki. Ya. Itu sah. Iya. Kemudian syarat yang terakhir adalah bahwa orang tersebut mengetahui akan daripada masuk waktu sholat, artinya paham nih jam sekian masuk sholat zuhur, jam sekian masuk sholat asar sampai subuh, atau dia paham di dalam pergerakan matahari kalau sudah waktu zawal syams, oh berarti sudah masuk waktu zuhur. Kemudian bayangan bertambah, bayangan sama dengan ukuran benda tambah sedikit, berarti sudah masuk waktu asar. Terbenamnya matahari, ya berarti sudah masuk waktu maghrib. Terbenamnya meja merah, maka sudah masuk waktu isya. Hampun terbit pada sore, maka itu namanya sudah masuk waktu sholat subuh. Paham masalah duluan, maka boleh diadzan. Ya, artinya di dalam termasuk syarat yang adil. Jangan sampai wajib ini kita paham masalah duluan. Ya, minimal yang paham masalah ini. Jadi kan ada tanda itu kalau subuh, ya
Berarti itu udah masuk waktu sholat subuh. Ada. Ini kadang-kadang orang apa ya, yang udah agak tua, kemudian agak tidur sedikit, maunya ada dulu. Nah, masih jauh waktu ada. Iya. Masih jauh ada, masih setengah jam lagi udah ada. Nah, maka itu termasuk juga tidak sah daripada azannya, ya. Dan dia tidak sah daripada menjadi muadzin, ya. Bukan sekedar bisa ada doang, tapi harus paham tuh masalah apa namanya masuk waktu ada, masuk waktu sholat, ya. Ini harus diperhatikan bagi yang sering azan, ya. Dengan sholat tidak terlalu jauh, gitu ya. Ya cukup sekedar sholat kopiah, dan nanti sepakatan berapa menit nih, silakan itu mah, tidak masalah. Ya, yang penting jangan terlalu lama, gitu ya. Cepat. Ya, nanti kopiah. Iya. Iya, kalau belum komat ya sholat kopiah dulu, gitu ya. Nah, Kalian itu mereka. sunahnya, ya. Tapi kalau mau pakai apa itu ya masalah. Iya. Kalau memang karena biasa masyarakatnya harus pakai dulu ya nggak masalah. Cuma sunahnya memang komat tidak perlu pakai pengeras suara, cukup di sini aja. Sunahnya tadi ya, sunahnya ya. Iya. Wal-mulidi mahabbah au jidratin au sobah wal muslimina alma Amina Rabbi asma Pada wajuka manna Dari kisabi minna Bil Mustafa Rasulina Yahjum bikuli suri Sallallahu wa sallam Rabbi Alaihi ada Rabbi Wa alihi wa sahbihi Ada tasdi sufi Walhamdulillahi Bilbaki wa tanahi Allah Salli